Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Raffi Gafar, NPM 192191065, kelas 2B Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mengurai dan menganalisis standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini menjadi 3 poin. Dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, standar isi, kedua standar proses, dan ketiga standar penilaian. Standar kompetensi lulusan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itulah mengapa setiap melakukan pembelajaran seorang guru harus mengacu pada standar tersebut. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, dan standar pendidikan. Standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana, standar pengelolaan, dan standar kepembiayaan. Itulah standar kompetensi lulus yang digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar. Adapun tujuan dari standar kompetensi lulusan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016, tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional pada pasal 26 ayat 1 sampai dengan 3 yang bunyinya adalah 1. Bertujuan untuk meletakkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Kedua, pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pada satuan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, yaitu kejuruan itu SMK, menengah kejuruan, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai kejuruannya. Ruang lingkup standar kompetensi lulusan ini meliputi untuk bagian tanah tingkat dasar, yaitu SD, MI, SDLB, dan paket A. Kemudian SMP, MTS, dan paket B. Untuk bagian menengah yaitu SMA atau SMK, SMA LB, dan paket C. Baik, masuk ke topik materi. Yang pertama adalah standar isi. Apa sih standar isi? Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi, seperti semua materi, dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan. Tentu artinya setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi. Jadi sudah dipersiapkan di setiap mata pelajaran. Materi dan tingkat kompetensi itulah yang nantinya akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan para peserta didik. Tujuan standar isi ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Fungsi dan manfaat standar isi ini yaitu sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikan pada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Jadi materi-materi yang akan diberikan pada peserta didik itu sesuai dengan kompetensi lulusan. Manfaat standar isi yaitu memudahkan pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di setiap jenjang pendidikan.
Standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah itu ada dua, yaitu tingkat kompetensi dan kompetensi inti. Untuk tingkat kompetensinya sendiri, yaitu tingkat yang berdasarkan jenjang pendidikannya seperti yang tadi saya jelaskan, tingkat pendidikan anak yaitu TK, tingkat pendidikan dasar yaitu SD, MI, SDLB, paket A, SMP, MTS, SMP LB dan paket B. Sedangkan pendidikan menengah yaitu SMA, MA, SMA LB dan paket C. Kompetensi intinya sendiri dari 4 prinsip yaitu sikap, spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Adapun kegiatan yang termasuk standar isi ini yaitu melakukan pengembangan kurikulum sesuai ketentuan SMP, Standar Nasional Pendidikan, yang sebelumnya sudah dibahas, menyusun kalender pendidikan beserta beban belajar, kemudian mengulas silabus dan PPP. Itulah standar isi. Yang kedua, masuk pada materi standar proses. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 bab 1 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat peserta didik atau siswa tersebut dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Tujuan dari standar proses ini yaitu memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Kemudian memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Fungsi dalam standar proses ini yaitu mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran, meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, serta alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan. Manfaatnya sendiri yaitu cukup signifikan ya pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya. Baik, yang terakhir materi mengenai standar penilaian. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Tujuan standar penilaian ini adalah menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapaian standar kompetensi lulusan. Fungsi standar penilaian itu sendiri adalah sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didik. Kemudian sebagai acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian. Manfaatnya adanya standar pendidikannya ini, pendidikan bisa memantau perkembangan peserta didik baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ruang lingkup standar pendidikan dasar dan menengah meliputi penilaian hasil belajar oleh peserta didik itu sendiri, penilaian hasil belajar kesatuan, pendidikan, penilaian, dan hasil oleh pemerintah. Isi standar penilaian menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2006 yaitu 1. Yang berisi aspek penilaian,
yang terdiri dari aspek-aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Kedua, prinsip penilaian mengandung beberapa sub-item yang sahih, objektif, adil, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan, sistematis, beracuan etika, dan akuntabel. Yang ketiga adalah bentuk penilaian. Bentuk penilaiannya itu jika ditinjau dari penyelenggaraan penilaian, ada 3 macam bentuk penilaian yang dinilai oleh tenaga pendidik, penilai oleh satuan pendidikan, atau penilai oleh pemerintah. Yang pertama, bentuk penilaian oleh pendidik. Pendidik bisa melakukan penilaian dalam bentuk ulangan, misalkan ulangan atau kuis atau pengamatan atau sebagai tugas-tugas yang diberikan pada peserta didik atau yang lainnya. Hasil penilaian tersebut bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mereka semua nilai. Kemudian bentuk penilaian oleh unit satuan pendidikan. Unit satuan pendidikan ini juga harus ikut serta dalam menjalankan program pendidikan dalam penilaian ini, karena bentuk penilaian oleh unit satuan pendidikan ini bisa berupa ujian nasional, ujian sekolah, dan ujian praktek. Ujian sekolah maupun ujian praktik. Dan terakhir itu bentuk penilaian oleh pemerintah. Sebagai pemegang regulasi pendidikan, pemerintah juga berhak mengadakan pendidikan terhadap peserta didik. Penilaian itu bisa berupa ujian nasional. Ujian nasional ini yang sangat menentukan kita lulus atau enggaknya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru-guru ke depannya, atau seperti itu. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.